Selamat pagi Tribuners, senang sekali hari ini kembali kami menjumpai Anda. Di pagi hari ini, hari Senin 3 Mei 2021. Pagi ini kami kembali menyajikan sejumlah berita yang disajikan oleh Poskupang Print, Poskupang Koran Cetak yang diterbitkan hari ini. Pada headline media ini, Poskupang mengangkat tentang sebuah fenomena yang terjadi di DPRD Kota Kupang. Disebutkan bahwa Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Lodu, mendapat mosi tidak percaya dari 21 anggotanya sebagai wakil rakyat yang sekarang berkarya di Lembaga Perwakilan Rakyat Kota Kupang itu. Terhadap kasus ini memang para penyampai mosi itu menyebutkan sejumlah hal mengapa mereka mengajukan mosi tidak percaya. Tetapi terhadap kasus tersebut, Yeskiel Lodu yang juga politisi dari PDIP, kasusnya sekarang sementara dicermati oleh PDIP. Sekretaris DPP PDIP Yunus Takendeo menyebutkan bahwa saat ini secara kelembagaan organisasi tersebut sedang memantau sejauh mana yang dilakukan oleh Yeskiel Lodu di DPRD Kota Kupang. Ya, kita berharap bahwa terlepas dari semua fenomena yang terjadi di dalam lembaga tersebut, semuanya harus diselesaikan secara baik sehingga tidak mengorbankan rakyat-rakyat kecil. Apalagi saat ini Kota Kupang sesungguhnya belum sembuh dari badai saja. Ada begitu banyak hal yang masih menjadi PR dan harus ditangani oleh DPRD melalui sidang-sidang yang berlangsung di lembaga tersebut. Itu tentang mosi tidak percaya yang menjadi wacana hari-hari ini di DPRD Kota Kupang. Hari ini juga Poskupang menyajikan tentang suasana Hari Pendidikan Nasional yang terjadi, yang momennya pada hari Minggu kemarin 2 Mei 2021. Masih di halaman 1 Poskupang. Pada momen tersebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Ristek itu Nadiem Makarim itu menggunakan pakaian adat Rote. Jadi ini sebuah simbol, sebuah penghargaan dari pemerintah pusat terhadap tenunan ikat NTT. Nah, ini terus terang sebagai orang NTT kita patut berbangga karena mengenakan pakaian adat Rote tentunya menjadi menjadi hal kedua dalam beberapa bulan terakhir. Pertama, ketika 17 Agustus 2020 yang lalu, Presiden Jokowi saat memperingati HUT kemerdekaan ini menggunakan pakaian adat Saburai Jua. Dan saat ini 2 Mei 2021 Menteri Mendikbudristek Nadiem Makarim mengenakan lagi pakaian adat Rotendao. Tentunya tidak saja pakaian itu yang ditampilkan, tetapi pesannya adalah bahwa masyarakat NTT atau semua Indonesia berbangga atas hal ini. Lalu berikutnya para pengrajin tenun khususnya di NTT terlebih-lebih dari Rotendao selalu menumbuhkan, selalu mengembangkan potensi yang ada supaya tenun ikat itu menjadi semakin dikenal dan terkenal di dunia internasional, terlebih-lebih di dalam negeri. Terkait dengan Hari Pendidikan Nasional tersebut, hari ini Poskupang juga pada halaman salam di halaman 2 mengangkat tentang Hardiknas sebagai sebuah refleksi di tengah pandemi. Saya kira sikap Poskupang ini tentunya berangkat dari berangkat dari kondisi Indonesia yang saat ini masih menjadi pandemi virus corona. Kita ketahui bersama bahwa saat ini untuk NTT tren COVID ini semakin meningkat dari hari ke hari. Di Momere, Kabupaten Sika, per hari ini tercatat hampir 1.000 anak yang positif COVID-19. Kabar tentang COVID itu juga datang dari Kabupaten Lembata. Di daerah itu cukup banyak narapidana yang menghuni rutan di Lauleba itu teridentifikasi positif COVID-19. Kita berharap kasus ini tidak dilihat dengan setengah hati. Ini harus segera ditangani sehingga persoalan tersebut segera diselesaikan.
mengingat bahwa COVID-19 masih terus menyebar dari hari ke hari, sehingga kepada semua pihak kita berharap selalu memperhatikan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah selama ini. Saya kira di Kabupaten Sumba Timur juga tren penyakit ini, virus ini semakin meningkat dari hari ke hari. Ini tidak menutup kemungkinan terjadi di daerah-daerah kita, termasuk Kota Kupang dan kabupaten-kabupaten lainnya di Nusa Tenggara Timur. Kita berharap pemerintah tidak jemu-jemunya berusaha maksimal terus melakukan sosialisasi sambil memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya menjaga protokol kesehatan demi kebaikan bersama. Tribunal sekalian, pada halaman 4 Pos Kupang hari ini juga disebutkan tentang wabah walang sangit yang menyerang tanaman padi di Kabupaten Sika. Nah, terus terang walang sangit ini bukan kabar baru di NTT. Penyakit walang sangit itu dari tahun ke tahun selalu menyerang tanaman pertanian. Akibatnya adalah produksi pertanian menurun dan ujung-ujungnya adalah masyarakat petani mengeluh karena kurang panen, dan itu berdampak pada pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Kita berharap kasus walang sangit yang terjadi di Maumere Kabupaten Sika segera ditangani oleh pemerintah daerah tersebut melalui Dinas Pertanian. Dinas Pertanian Kabupaten Sika segera mengkoordinasikan dengan Bupati, lalu segera menyampaikan kasus itu juga kepada pemerintah provinsi. Maksudnya supaya segera ditangani kasus itu bersama-sama. Walang sangit jangan dianggap sebagai penyakit biasa yang mudah diatasi. Tetapi kalau serangannya sudah demikian banyak, saya kira itu sangat merugikan siapa saja. Nah, kita berharap kasus walang sangit di NTT menjadi perhatian pemerintah provinsi dengan berusaha untuk mengidentifikasi semua potensi pertanian di daerah ini, mana-mana saja yang diserang wabah walang sangit. Memang kita berharap penanganan terhadap wabah ini harus segera diselesaikan karena kita baru saja diterpa badai seroja. Badai seroja telah memporak-porandakan, merusak semua hal, termasuk daerah lahan-lahan pertanian. Nah, kita berharap ketika lahan pertanian sudah diterpa badai seroja, banjir bandang dan lainnya, lalu tiba-tiba diterpa lagi dengan wabah walang sangit, maka ini sesungguhnya akan berakibat sangat buruk bagi masyarakat. Nah, kita berharap pemerintah dengan segala kewenangan yang dimiliki secepatnya mengatasi masalah tersebut supaya petani tidak resah oleh karena masalah yang dihadapinya. Memang ini tidak boleh dianggap sebagai biasa, ini sebagai hal yang mengkhawatirkan, sehingga perlu dilakukan penanganan secara cepat dan tepat sehingga kasus ini segera terselesaikan. Tribunal sekalian, Pos Kupang pada halaman 9 juga hari ini menyampaikan tentang purna tugas Kapolres Malaka, Pak Albert Neno, AKBP Albert Neno. Jadi setelah menunaikan tugas selama beberapa tahun di Kabupaten Malaka, saat ini Albert Neno sudah memasuki purna tugas. Nah, dengan purna tugas itu kemarin Kapolda NTT Irjen Pol Lotaria Latif itu menunjuk Sigit Harimbawan sebagai pelaksana tugas Kapolres Malaka. Nah, kita berharap Pak Sigit Harimbawan mampu menangani semua kasus yang ada di kabupaten yang baru saja tumbuh setelah dimekarkan dari Kabupaten Belu. Nah, ketika masanya Albert Neno, saya kira sejumlah hal juga tercatat oleh sosok ini, Pak Albert Neno. Nah, kita berharap ke depan Pak Sigit Harimbawan mampu menunaikan tugas secara baik, mampu mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana yang terjadi selama ini, dan secara proaktif pula mengungkap semua kasus yang terjadi di masyarakat, kasus pidana ataupun kasus tindak pidana korupsi dan berbagai masalah lain yang terjadi di daerah itu. Nah, saat ini Albert Neno sudah memasuki masa pensiun purna tugas sehingga saat ini tidak lagi berdinas seperti tahun-tahun kemarin atau hari-hari sebelumnya. Sementara Pak Sigit Harimbawan, kita berharap setelah diberikan kepercayaan oleh Kapolda untuk memimpin, untuk menjabat sementara sebagai Kapolres Malaka, kita berharap Pak Sigit segera ke Malaka secepat mungkin, sehingga segera pula berkoordinasi dengan Bupati ataupun Forkompinda di Kabupaten Malaka untuk secepatnya pula
menunaikan tugas seperti biasanya. Nah, Malaka itu juga berada di daerah perbatasan, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat senantiasa dijaga sehingga tidak ada hal yang kontras di daerah tersebut. Nah, Tribuners sekalian, sebuah hal menarik lainnya juga ada di Kabupaten Kupang. Bupati Mas Neno telah meresmikan sebuah SPBU di Amarasi. Nah, ini sebuah kabar yang sangat gembira, hingga setiap kendaraan yang selama ini hanya mengisi BBM di luar Amarasi atau bahkan dari Kupang, dan sekarang tidak perlu khawatir lagi karena pemerintah Kabupaten Kupang telah menghadirkan sebuah SPBU, stasiun pengisian bahan bakar umum di Amarasi. Sebuah hal lagi adalah kabar menarik dari Kabupaten Belu. Bupati Agus Taulin yang baru saja dilantik kembali mengingatkan, memberikan pernyataan yang tegas bahwa ASN yang masuk kantor sesungguhnya bukan untuk memain HP. Nah, ini sekira hal yang sangat menarik, peringatan awal yang baik. Karena setidaknya pasti Bupati telah mendapatkan pelbagai informasi tentang kebiasaan PNS, kebiasaan ASN yang masuk bekerja selama ini. Nah, kita berharap ASN yang bertugas di Kabupaten Belu senantiasa memperhatikan hal ini. Karena jika Anda terus menggunakan HP hanya untuk melakukan aktivitas yang tidak menunjang kinerja pemerintahan, sebaiknya Anda cuti atau mengambil sikap untuk istirahat sejenak. Karena ketika masuk kantor, tugas yang dilakukan adalah mengerjakan semua tugas pemerintahan demi pelayanan masyarakat. Tribuners sekalian, kita berharap kabar ini juga menjadi perhatian bagi daerah-daerah lain di Nusa Tenggara Timur. Artinya bahwa peringatan yang sama perlu disampaikan juga kepada seluruh ASN yang ada di setiap kabupaten. Sehingga kalaupun yang selama ini dilakukan adalah menggunakan HP untuk melakukan tindakan yang kontraproduktif selama berdinas atau selama bekerja, selama masuk kantor, maka mulai saat ini sebaiknya kebiasaan itu dihentikan. Sehingga ke depan media handphone itu digunakan untuk memperlancar semua aktivitas, memperlancar semua komunikasi, berkoordinasilah secara baik menggunakan sarana yang ada. Tribuners sekalian, saya kira untuk sementara waktu kami membatasi diri terhadap kupas editorial edisi hari Senin 3 Mei 2021 hari ini. Dan sebelum kami mengundurkan diri dari hadapan Anda, terlebih dahulu kami mengimbau Tribuners sekalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Pertama, menjaga jarak. Dua, mencuci tangan. Ketiga, memakai masker. Empat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. 5 hal ini harus benar-benar Anda perhatikan. Karena ini demi kesehatan, demi keselamatan Anda dan orang-orang yang Anda cintai. Dan jangan lupa terus mengikuti update berita-berita terkini di kanal online Pos Kupang, di Facebook, di YouTube, Instagram Pos Kupang, dan print out Pos Kupang. Akhir kata, saya Frans Kerwin mundur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi dan salam sehat.